Baik, perkenalkan nama saya Silwanus Areva. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, khususnya program studi manajemen. Di sini saya menjelaskan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, tentu saja kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan ejaan. Nah, ejaan ini adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Nah, cakupan-cakupan bahasa ejaan terdiri dari 5, yaitu: pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan. Kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Ketiga, penggunaan kosakata dan bentuk kata. Keempat, penulisan unsur serapan aksasi dan kosakata asing. Dan terakhir, penempatan dan pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian huruf. Kita dulu harus tahu apa aja huruf-huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari 26 huruf. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sementara huruf vokalnya yaitu A, E, I, O, dan U. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Contohnya, diakritik E, tapi E ini ada titik di atas. Dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Itu dia contohnya. Nah, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kosakata: huruf konsonan B, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Itu dia contoh pemakaian huruf B, huruf konsonannya. Seterusnya Q. Nah, posisi awalnya karya, posisi tengah ikrar, dan pemakaian X, posisi awal xenon. Nah, untuk huruf Q dan X khususnya digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan. Jadi biasanya kalau huruf Q dan X ini jarang-jarang ya digunakan. Biasanya hanya digunakan untuk nama dan keperluan ilmu. Nah, selanjutnya huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata: huruf diftong misalnya kan huruf diftong ai. Posisi awalnya aileron, posisi tengahnya balairung, posisi akhir pandai. Nah, itu dia contoh pemakaian huruf diftong. Seterusnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata. Misalnya kita ambil satu contoh KH atau H. Posisi awal khusus. Itu contohnya. Untuk contoh posisi tengah akhir. Dan untuk posisi akhirnya contoh katanya itu tarikh.
Nah, seterusnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Itu kan tulisan apa itu huruf A yang pertama kali itu huruf kapital. Nah, kedua, dia membaca buku. Contoh seterusnya, kita harus bekerja sama. Nah, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Jadi setiap kata-kata itu yang saya sebut tadi itu menggunakan huruf awal dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya dengan nama Widya Lestari. Nah, itu kan huruf W, Widya itu huruf kapital. Sementara dan juga huruf L yang penyebutannya Lestari itu huruf L dipakai huruf kapital. Jadi huruf yang lain itu huruf-huruf kecil. Baik, seterusnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, ini contoh petikan sebuah kata. Nah, jadi kata kapan itu diawali dengan huruf kapital. Huruf K-nya itu huruf kapital. Orang itu menasihati anaknya. Nah, ini dia contohnya lagi. Jadi seakan-akan dia menceritakan bahwa orang itu menasihati anaknya. Contoh petikan langsungnya, berhati-hatilah nak. Jadi dia menggunakan huruf kapital, yaitu B, berhati-hatilah. Seterusnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, tentu saja ini untuk nama agama, misalnya kan agama Kristen. Nah, biasanya itu penulisan Kristennya itu huruf K-nya itu huruf kapital. Atau misalnya kitab suci. Nah, misalnya itu kan misalnya kan Alkitab. Jadi huruf pertama dalam kata kapital itu menggunakan huruf kapital. Dan Tuhan. Nah, tentu saja ini kita udah tahu kalau misalnya penulisan Tuhan itu diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin. Nah, penulisan kata Sultan itu diawali dengan huruf kapital. Dan juga Hasanuddin, penulisan katanya juga diawali dengan huruf kapital. Contoh kedua yaitu Mahaputra Yamin. Nah, untuk kata Mahaputra dia menggunakan huruf kapital yaitu M, dan Yaminnya menggunakan huruf kapital. Awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Nah, itu yang mulia itu, yang itu menggunakan huruf awal dengan huruf kapital. Mulia juga menggunakan huruf awal huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, ini kan jabatannya Wakil Presiden. Untuk penulisan wakil diawali dengan huruf kapital, dan presiden juga diawali dengan huruf kapital. Nah, itu dia contohnya untuk penggunaan nama ganti
nama instansi atau nama tempat. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ya tentu saja misalnya bangsa Indonesia, itu kan huruf I-nya itu huruf kapital, huruf pertamanya itu huruf kapital. Misalnya dalam suku Dani, nah itu nama sukunya itu Dani. Jadi penulisan huruf pertama itu diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, misalnya untuk hari raya Hijriyah atau hari raya Idul Fitri, itu kan penulisan Idul Fitri itu Idul itu diawali dengan huruf kapital, sementara Fitri juga diawali dengan huruf kapital, sementara huruf yang lain itu menggunakan huruf yang kecil. Contoh penulisan dalam bulan, nama bulan, misalnya bulan Agustus, di situ kan penulisan A-nya itu huruf pertamanya itu diawali dengan huruf kapital. Nah, seterusnya penggunaan huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH Sarjana Hukum, itu kan penulisan SH-nya itu menggunakan huruf kapital. SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra. Nah, seterusnya huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mois. Itu kan nama bukunya Salah Asuhan. Jadi dia menggunakan huruf miring dalam penulisan kalimat tersebut. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Nah, itu kata diantar itu ditulis dalam bentuk huruf miring. Seterusnya, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora ET labora berarti dan. Nah, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, seterusnya penulisan kata. Penulisan kata ini ada beberapa bagian. Misalnya yang pertama itu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Nah, itu dia kata-kata dasarnya. Kedua, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhir ditulis serangkaian dengan bentuk dasar. Bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Seterusnya bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda huruf garis di antara unsur-unsurnya. Nah, ini contohnya anak-anak. Nah, untuk pemisah anak-anak itu menggunakan tanda hubung. Misalnya biri-biri, itu kan pengulangannya biri, maka dia memakai tanda hubung. Jadi biri-biri, buku-buku, cumi-cumi. Seterusnya itu gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim digunakan kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh
unsur gabungan kata yaitu duta besar atau model linear. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menghubungkan tanda hubung garis di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisan terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang sudah dipadu ditulis serangkai. Seterusnya itu pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan ini contohnya, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara huruf vokal itu. Kedua, huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Seterusnya, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Seterusnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Nah, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Seterusnya, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih itu tidak dipenggal. Baik, seterusnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana. Kain itu disimpan di dalam lemari. Jadi huruf di ini dipisah. Nah, dia ikut terjun ke tengah. Jadi biasanya kalau nama tempat atau menunjukkan lokasi ini, kata di ini ditulis dengan terpisah. Seterusnya partikel. Partikel ini misalnya lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya bacalah. Nah, kata dasarnya itu baca, jadi partikelnya itu lah. Bacalah. Misalnya contoh kah, apakah. Nah, kata dasarnya kan apa, jadi partikelnya itu kah. Apakah yang tersirat dalam surat itu. Nah, sementara ada juga partikel yaitu pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya apapun, jadi kata dasarnya itu apa, jadi apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, contoh lainnya, jika kehendak pulang tengah malam pun, jadi ini kata pun ini ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Kata yang mendahulunya misalnya malam, malam pun. Yang tadi kan apapun. Seterusnya partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Nah, ini pemakaian partikel per, satu persatu. Itu untuk pemakaian dalam kata. Misalnya dalam harga ikan. Harga ikan itu 50.000 per meter atau per kilo. Nah, seterusnya pemakaian dalam pemulaian. Misalnya
karyawan itu mendapat kenaikan gaji per Januari. Nah, jadi penggunaan partikel per itu artinya dalam bentuk mulai. Jadi per atau kata lainnya mulai Januari. Jadi bisa menggunakan partikel per. Nah, seterusnya singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution. Nah, ini kan nama kalau nggak disingkat, dia Abdul Haris Nasution. Jadi disingkat Aha Nasution. Misalnya contoh lain, Haji Hamid. Ini disingkat dengan H Hamid. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi kalau udah resmi, dia tidak perlu menggunakan tanda titik. Contohnya kan penulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini disingkat dengan NKRI. Jadi ini biasanya kita temukan tidak dengan menggunakan titik sebagai pemisahnya, NKRI. Atau contoh selanjutnya Universitas Indonesia. Ini kan disingkat dengan UI. Nah, singkatan juga yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya halaman bisa disingkat dengan HLM tapi diikuti dengan tanda titik. Nah, selanjutnya misalnya lain-lain atau dan lain-lain. Ini kan ditulis DLL titik. Atau contoh yang lebih dekat dan sebagainya. Ini disingkat dengan DSB tapi diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Nah, ini misalnya penulisan atas nama. Ini biasa disingkat dengan AN, tapi ini menggunakan huruf kecil dan juga diikuti dengan tanda titik. AN atas nama. Atau dengan alamat. Ini disingkat dengan DA. Nah, singkatan juga bisa digunakan untuk lambang-lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Tidak diikuti dengan tanda titik. Nah, ini contohnya satuan dalam ukuran. Misalnya sentimeter. Ini kan biasanya ditulis dengan cm. Atau kilogram. Ini ditulis kg. Itu singkatannya. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, ini misalnya BIG atau Badan Informasi Geospasial. Contohnya penulisan Badan Intelijen Negara, ini disingkat dengan BIN. Atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ini disingkat dengan LI atau LIPI. Nah, demikianlah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini. Semoga dengan penjelasan saya ini kita bisa mengerti bagaimana itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang intinya dalam penggunaan bahasa Indonesia ini kita harus mengetahui ejaan-ejaan bahasa Indonesia. Oke, demikian saja. Saya pamit undur diri dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.